Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Salendro. Saya berasal dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya. Baik, saya sekarang akan mempresentasikan tugas besar studi perancangan arsitektur 1. Saya akan bacakan tornya terlebih dahulu. Dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya, pihak Universitas Palangkaraya ingin membangun suatu halte agar memudahkan akses mahasiswa ke kampus Universitas Palangkaraya. Halte ini sebagai penunjang kawasan, fungsi, aspek yang harus diperhatikan adalah aspek estetis dan keindahan bentuk, kerapian bangunan, struktur, dan bahan serta kontekstual halte terhadap lingkungan kampus Universitas Palangkaraya. Saya akan bacakan tugasnya. Rencanakan halte shelters kampus Universitas Palangkaraya pada jalan masuk utama kampus Universitas Palangkaraya yang menjadi salah satu penunjang infrastruktur kampus yang dengan diperlihatkan dengan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi fungsi pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Baik, ini adalah tahapan pengerjaan, yaitu pengumpulan data lapangan, gambar tapak, wajib membuat sketsa ide atau maket, ekspolasikan bentukan grafis dwimatra, dan model lanjut. Studi literatur. Saya mengambil Concrete Bus Shelters. Lokasi Australia, Canberra, Jalan King George Church. Arsitek adalah Clem Cummings. Bahan beton, fiberglass, dan Lexan. Fasilitas halte ini memiliki tempat duduk, rambu lalu lintas, dan lampu penerangan sebagai fasilitasnya. Aktivitas halte ini tempat duduk penumpang penduduk Canberra untuk menunggu bus. Lokasi dan site-nya di sini. Ini adalah fotonya. Sirkulasi di sini. Inilah gubahan masanya dari tabung jadi ini. Saya lanjut. Halte bus yang kedua adalah halte bus Zwing. Lokasi Krumbek, Austria, Jalan Zwing. Arsitek Smiljan Redick. Bahan kaca, beton, kayu, dan aluminium. Fasilitas tempat duduk dan papan informasi. Aktivitas tempat ini dijadikan ikon kota Krumbek karena dibangun oleh salah satu arsitek ternama dunia dan banyak turis berkunjung ke halte ini, dan halte ini juga digunakan sebagai tempat menunggu bus oleh warga. Ini adalah lokasi dan site-nya, Krumbek, Australia, Jalan Zwing. Ini adalah haltenya, sirkulasi di sini, dan ini gubahan masanya. Baik, saya lanjut di studi literatur selanjutnya. Halte ketiga adalah halte bus Ober-Krumbek. Lokasi Krumbek, Austria, Jalan Ober-Krumbek. Arsitek Alexander Brodsky. Bahan kayu, beton, dan kayu, hutan, dan kaca. Fasilitas terdapat tempat duduk yang dilengkapi dengan meja dan juga sebuah papan informasi. Aktivitas tempat ini juga dijadikan salah satu sebagai ikon kota Krumbek. Oleh karena itu banyak turis yang berdatangan yang hendak berfoto atau melihat halte ini. Untuk masyarakat lokal, halte ini tempat untuk menunggu bus. Lokasi dan site bisa dilihat di sini. Ini adalah haltenya, sirkulasi. Ini adalah gubahan masanya. Baik, saya lanjut. Halte yang keempat adalah Puerta de Moguer Bus Stop. Lokasi Moguer, Spain, Jalan Puerta del Agua. Arsitek perusahaan Ahaus Arquitectos dan dipimpin oleh arsitek Ana Gomez Mogeda, Henar Herrero Soriano, dan Antonio Olaya Comaco. Bahan beton, besi, dan kaca. Fasilitas tempat duduk, papan informasi, lampu penerangan, informasi rute bus, dan peta kota Moguer. Aktivitas tempat penduduk Moguer menunggu bus, dan biasanya juga tempat ini sering diadakan pameran di sekitarnya. Dan ini dia jalannya, Puerta de Moguer, site-nya. Ini adalah haltenya, sirkulasi, gubahan masanya. Ini. Baik, saya lanjut ke halte yang kelima, yaitu Bus Shelter Chris Brinkley, Cass Plus Lee. Lokasi United States, Jalan S. Wilmington Este. Arsitek perusahaan Pierce Brinkley, Cass Plus Lee. Bahan beton,
kayu, besi, dan kaca. Fasilitas, tempat duduk dan lampu penerangan. Aktivitas, tempat para mahasiswa menunggu bus di saat mereka hendak pulang. Ini adalah lokasi site-nya. Ini sirkulasi di sini. Ini adalah gubahan masanya. Ini adalah alternatif desain saya yang pertama. Ini bisa kita lihat. Ini adalah hasil alternatif saya. Dan ini adalah alternatif halte saya yang kedua. Dan ini hasil akhir dari alternatif desain saya yang kedua. Baik, saya akan lanjutkan ke desain halte saya yang terpilih dari halte yang saya pilih. Saya memulai dari kotak, kemudian saya ubah bentuk, dan ini adalah hasil akhirnya. Saya mengambil bentuk halte saya ini, yaitu terinspirasi berasal dari roti dan pisau. Dan itulah inspirasi saya mengapa saya mengambil halte bentuk ini. Ditambahkan, saya menambahkan tritisan di belakang halte agar hujan tidak masuk ke dalam halte. Ini adalah tritisannya. Ditambahkan, saya menambahkan beberapa pohon agar mengurangi kebisingan dari jalan raya. Ini adalah saya menambahkan beberapa pohon. Dan saya dikurangkan menghilangkan tembok di belakang halte agar membuat sirkulasi udara lancar dan penghawaan yang sejuk. Saya lanjut, menambahkan tutup tambahan di bagian bawah kaca agar cahaya matahari siang tidak masuk ke halte. Menambahkan utilitas tambahan seperti drainase dan lampu penerangan di sekitaran halte karena minim penerangan saat malam hari. Ini adalah denah dari halte saya yang terpilih. Adalah tampak depannya, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Ini adalah potongannya. Potongan AA dan potongan BB. Keduanya adalah saya memakai skala 1/100. Dan ini adalah keterangan halte saya. Warna halte. Saya mengambil warna halte brilliant blue, dan di sini putih, dan di sini saya memakai warna putih di sini. Warna melon yellow saya memakaikan di sini dan di sini, dan di sini. Saya memakaikan warm gray buat lantainya. Dan saya menambahkan cool gray buat utilitas seperti drainase dan tambahan-tambahan lainnya. Kemudian saya akan memberitahukan bahan halte saya ini. Bahan yang pertama adalah dari beton, ACV, kaca tempered, aluminium, dan besi. Fasilitas yang saya tempatkan di dalam halte desain saya ini yaitu pertama, tempat duduk, peta kampus UPR, lampu penerangan, rute transportasi umum, wifi, dan colokan listrik. Aktivitas, pengguna halte masuk ke dalam halte dan menunggu bus atau transportasi lainnya, dan biasa juga hanya mampir untuk mengisi daya ulang HP mereka di halte ini. Baik, saya lanjutkan ke gambar selanjutnya. Yaitu data existing. Ini data existing saya. Ini kawasan pada site. Jalan utama masuk bus atau transportasi lainnya. Ini di sini. Jalan keluar utama bus atau alat transportasinya. Ini di sini ditandai dengan warna biru ini. Dan lokasi halte ditandai dengan warna ungu di sini dan di sini. Alasan saya memilih site ini. 1. Mempunyai drainase. 2. Dekat dengan gedung utama UPR. Jarang terjadi banjir. Memiliki lahan yang luas dan mudah dicapai. Keterangan pada site berada di sekitaran gedung utama Universitas Palangkaraya. Luas site sekitar 39,48 meter. Luas site sekitar 39,48 meter dalam kurung 9 kali 40 meter kali 40,20 meter. Kondisi tanah yang agak kurang rata. Site berada kurang lebih 215 dari jalan utama perkotaan. Site berada kurang lebih 500 meter dari gedung rektorat. Site berada kurang lebih 90 meter dari tempat ibadah.
Site berada kurang lebih 40 meter dari tempat olahraga. Site berada kurang lebih 20 meter dari taman. Infrastruktur pada site. Pada Jalan Hendrik Timang terdapat beberapa infrastruktur seperti lapangan basket, lapangan voli, gereja, dan taman. Ini adalah gerejanya, lapangan basket, taman, dan ini adalah lapangan voli. Baik, saya lanjutkan, yaitu analisa site. Lokasi site ini terletak di Jalan Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan luas site 39,48 meter persegi. Kondisi tanah agak kurang rata. Di sekitaran site ada taman, bangunan perkuliahan, lapangan voli, lapangan basket, dan juga gereja. Saya lanjutkan, analisa kebisingan. Kebisingan tinggi. Bisa kita lihat di sini, di jalan rayanya. Karena itu, jalan raya yang banyak dilalui kendaraan. Kebisingan sedang, karena terdapat bangunan perkuliahan, tetapi tidak setiap waktu ada aktivitas di situ. Ini adalah bangunan perkuliahannya. Saya lanjutkan, kebisingan rendah. Karena di situ hanya lahan kosong dan taman saja, jarang ada aktivitas di situ. Ini adalah lahan kosongnya dan ini tamannya. Saya lanjutkan analisa utilitas. Terdapat tiang listrik di sini. Ini adalah fotonya dan di sini tiang listriknya. Terdapat drainase. Ini adalah foto drainasenya. Di sini drainasenya. Lokasi halte saya tandain dengan warna merah. Baik, saya lanjutkan analisa matahari. Matahari pagi hari akan mengenai penunggu bus karena samping kiri halte ini memiliki dinding berbahan kaca. Matahari pukul 12 siang. Matahari siang hari akan sangat terik. Oleh karena itu, saya menambahkan penutup pada bawah kaca tersebut agar sinar matahari tidak masuk ke dalam halte. Saya lanjutkan. Pukul 17.00, matahari sore hari tidak akan mengenai penunggu bus karena samping kanan halte ini yang tertutup. Baik, saya lanjutkan. Analisa udara atau angin. Angin dari arah utara ke selatan bisa kita lihat seperti ini mengenai bukaan pada halte dan itu akan membuat penghawaan yang sejuk dan sirkulasi udara menjadi lancar. Baik, saya lanjutkan. Analisa hujan. Bagian belakang halte sangat terbuka, jadi saya menambahkan tritisan berukuran 80 cm supaya hujan tidak mengenai penunggu bus dan ini adalah contohnya. Bagian kanan halte tertutup, jadi tidak akan kena hujan bila hujan turun. Ini adalah contohnya. Untuk depan halte, karena tidak ada tritisan hujan, akan mengenai sedikit tempat duduk di bagian dalam halte. Ini adalah contohnya. Samping kiri halte juga tidak akan kena hujan, karena bagian ini juga tertutup. Baik, saya lanjutkan, yaitu gambar site plan. Ini adalah site plan saya, bisa dilihat sendiri. Ini adalah lokasi halte yang akan dibangun nanti. Dan ini adalah Jalan Universitas Palangkaraya, Jalan Hendrik Timang. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah gambar perspektif eksterior. Bisa kita lihat sendiri, saya mengambil warna biru, kuning, putih, dan warm gray, cool gray. Ini adalah ilustrasinya, ilustrasi gambar halte perspektif eksterior saya, halte perspektif eksterior saya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah gambar perspektif interior. Bisa kita lihat, ini di sini ada bangku tempat duduk penunggu bus. Seperti inilah perspektif interior saya. Baik, saya akan lanjutkan ke detail arsitektur. Saya mengambil berwarna kuning yang diambil dari warna khas alma mater UPR. Ini adalah saya kasih tanda berbahan aluminium hollow. Ini di bagian kacanya saya beri tanda juga berbahan kaca tempered. Tempat duduk halte. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah video maket saya.